Sudah balik kelas saya? Coba. Baiklah semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saat ini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kezia Cantika Saronsyol, NIM 2221053. Perkenalkan nama saya Natalia Angelika Losoyo dengan NIM 2221008. Perkenalkan nama saya Kristania Taga dengan NIM 2221057. Perkenalkan nama saya Erdin, NIM 2221096. Nama saya Maria Rumungan dengan NIM 2221. Nah, baiklah. Sebelum kami ke codingan, kami akan menjelaskan dulu terkait dengan website yang telah kami buat. Baiklah, pertama-tama di bagian sini berisi tentang halaman home, mana berisi terkait dengan kata-kata dan sedikit sejarah singkat, lalu ada sedikit foto-foto dan visi yang ada. Selanjutnya kita beralih ke data anak. Nah, dalam data anak ini berisi tentang data-data anak, panti asuhan, dan kami muat dalam tabel seperti ini. Lalu ada pencarian, di sini cari data. Nah, di saat tidak ada data yang kami cari, maka dia akan menampilkan nama-nama anak ini. Sebaliknya kalau kami akan mencarinya, misalnya nah, saat kami mencoba mencari dengan Evra, dia akan muncul demikian. Nah, setelah dari sini kita beralih ke login admin. Nah, login admin di sini berisi tentang username dan password yang harus kita submit. Kalau misalnya kita salah memasukkan password atau username, maka dia akan muncul demikian. Sebaliknya, saat kita memasukkan data-data yang benar, dia akan redirect ke halaman admin. Nah, dalam halaman admin ini, saat kita masuk, kita akan melihat tentang tambah data, lalu update dan delete data. Nah, di sini juga masih dalam sesi, lalu kita akan mencoba untuk menambahkan data. Di sini misalnya, lalu di bawahnya ada Nah, selanjutnya kita akan coba simpan. Dan data yang tadi akan masuk. Coba, dan seterusnya. Selanjutnya ada update. Kita mencoba misalnya, tadi namanya coba. Kita akan ganti jadi ada. Lalu selanjutnya kita akan update. Dan berhasil. Nah, lalu kita delete. Dan delete. Nah, kalau misalnya masih tampilan seperti ini, saat kita kembali, kita masih bisa membuka sesinya dengan menaruh group.php. Nah, kita masih bisa masuk ke halaman admin. Sebaliknya saat kita logout, maka sesinya akan destroy atau akan menghancurkan sesi yang ini. Nah, kita akan coba. Nah, dia akan mengarahkan kita untuk redirect ke login_admin. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai tampilan dari website kami. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian codingan.
Nah, baiklah. Pertama-tama di sini kami membuat dulu koneksi untuk mengakses database yang telah kami buat, yaitu Panti Dorcas. Lalu selanjutnya kita beralih ke bagian index.php. Nah, lalu ada bagian home yang akan dijelaskan sedikit oleh teman saya. Dipersilakan, Hedrin. Pertama di seluruh elemen yang ada di home itu terfokus ke dalam kelas kontainer yang nantinya akan berisi navbar yang akan memuat navigasi ke dalam ke halaman lainnya. Isi konten yang masuk ke dalam text center, lalu di sini ada 3 image yang akan dimasukkan ke dalam class row, kemudian dibagi menjadi 3 gridnya. Nah, setelah ini berisi tentang teks-teks yang kami perlukan seperti visi dan misi, lalu ditutup dengan script dari Bootstrap yang kami telah ambil. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke index.php. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh teman saya. Di bagian yang pertama, itu ada cara untuk memanggil fungsi-fungsi dari proses.php. Lalu selanjutnya di bagian sini berisi tentang sama seperti yang di home tadi, ada kelas kontainer yang membungkusnya semua. Di dalamnya terdiri navbar. Dan setelahnya ini, nah di sini kami membuat suatu fungsi untuk pencarian. Di bagian pencarian ini akan menjalankan fungsi pencarian. Ketika pencarian dimasukkan, jadi data yang muncul akan ditampilkan. Nah, ini adalah tabelnya yang kami buat, tabel responsif. Lalu setelahnya ada logika. Sini untuk menampilkan data-data anak dengan perulangan. Lalu ini akhir baris dari tabelnya. Dan diakhiri juga dengan tutup dari Bootstrap. Selanjutnya kita beralih ke login. Nah, di bagian login sini berisi tentang login. Nah, setelahnya kita mulai dengan require once, kita akan mengambil dari proses.php, lalu kita menginisiasikannya, lalu kita mengambil lagi header, lalu kita membuat tag HTML di sini. Di sini juga berisi tentang username atau password yang nantinya kita akan submit. Lalu jika loginnya file, maka username atau password itu salah. Lalu setelahnya kita akan masuk ke bagian root admin. Nah, di sini dimulai dengan buka tag PHP, lalu ada session start. Ini memulai sesi. Jadi, require once kita mengambil lagi dari proses.php, lalu kita menginisiasikannya lagi. Kita buat di dalam proses.php, lalu kita memasukkan lagi header yang ada. Selanjutnya, iset, tanda seru. Jika tidak ada, maka Anda tidak login. Kalau misalnya kita tidak memasukkan data-data yang ada, maka kita tidak akan login. Selanjutnya ada if iset. Ini di bagian logout. Jadi, ini akan mendestroy session kita sebelumnya. Seperti yang tadi, setelah saya tunjukkan, kita tidak bisa sembarangan untuk masuk ke halaman
root admin saat kita sudah mengklik logout, else logout. Lalu setelahnya di sini ada bagian sama lagi membungkus di dalam kontainer, lalu ada awal navbar dan akhir dari navbarnya. Lalu selanjutnya di sini bagian melakukan perubahan. Lalu kita membuat suatu button, kita membuat tambah data kelas, lalu habis itu kita membuat tabel lagi di bawahnya. Lalu kita membuat logikanya dengan perulangan for each sessionnya. Lalu setelahnya di bagian sini juga ada kita buat untuk update dan delete dengan mengambil dari ID anak. Lalu ini akhir baris dari table. Dan ditutup dengan codingan atau ditutup dengan JavaScript yang ada di Bootstrap. Lalu kita akan lebih menjurus lagi ke bagian proses.php. Nah, dalam tempat ini berisi semua proses yang kita gunakan di bagian-bagian sebelumnya tadi. Nah, di sini berisi tentang dimulai dengan buka tag PHP, lalu require once, koneksi.php, lalu habis itu kita membuat kelas produk di sini. Saya belum ganti namanya, tapi untuk saat ini kami menggunakan kelas produk dulu. Lalu di dalamnya kita membuat metode atau public function, fungsi login. Nah, ini yang kita ambil tadi. Di bagian login tadi, kita ambil yang ini. Nah, di bagian sini, dibuka dengan global MySQLi, lalu if server request method post, username sama dengan login, $post username underscore login, $password sama dengan $_password. Lalu query select data sama dengan select seluruhnya dari tabel login, di mana username sama dengan username dan seterusnya, username dan password. Lalu selanjutnya kita membuka dengan $data sama dengan array. Nah, selanjutnya kita result, mencetak itu, $MySQLi query select data, $check MySQL indom dan seterusnya. If, check seperti ini, season start, username login, memasukkannya ini. Nah, kita akan beralih ke location root underscore admin.php, ke halaman admin. Lalu else-nya itu, dia login file, dia sama dengan true. Nah, berikutnya kita membuat public function tampil data. Ini untuk menampilkan data-data yang tadi. Dibuka dengan MySQLi, lalu selanjutnya if iset pencarian, jika kita memasukkan pencarian, mengirimnya pencarian di sini, lalu data select semuanya dari tabel data anak, lalu kita melakukan join di sini, join tabel pendidikan dan seterusnya. Where nama like $pencarian. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan pencarian berdasarkan dengan nama, maka dia akan mencetak MySQLi query data select. If pencarian sama dengan null, di bagian sini mengenai pencarian. Jika pencarian sama dengan kosong, maka data select sama dengan select from tabel data anak. Dia akan mengambil data anak untuk menaruh di bawahnya. Lalu selanjutnya else if di bawahnya ini juga jika tidak ada data di pencarian, data select from tabel data anak, data sama dengan array, result MySQLi query data select. Silakan cari. Selanjutnya while, row dan seterusnya, mencetak ini. Else. Lalu $data sama dengan select from dan seterusnya, data sama dengan array, $result sama dengan MySQLi query data select. While row sama lagi dia mencetaknya, mencetak array yang tadi. Nah, lalu habis itu if empty data. Jika tidak ada data yang ditemukan, jika kosong maksudnya, maka akan muncul echo tidak ditemukan atau data tidak ditemukan. Lalu kita mengembalikan data, return data. Selanjutnya ada public function tampil product by ID berdasarkan anak. Nah, di sini mulainya dengan global MySQLi, query select data, select dari semuanya tabel data anak di mana ID sama dengan ID.
lalu kita membuat array-nya, lalu setelahnya kita mencetaknya dan return data. Berikutnya juga sama, lalu ada ubah data, hapus data, dan public function semua pendidikan. Ini bermaksud di bagian sini. Semua pendidikan, semua status, semua tempat tinggal. Ini kami buat untuk memungkinkan kami dalam Nah, fungsi yang kami buat tadi itu dia berguna untuk nanti akan kita buat di bagian sini, pendidikan, ya kan? Tinggal kita pilih, lalu kita select saja. Lalu statusnya tinggal kita pilih, lalu kita select, tempat tinggal juga pilih dan select. Nah, itu maksudnya dari function yang kita buat ini. Nah, selanjutnya di sini ada bagian create, tambah, dan ubah. Nah, ini untuk menambahkan data, dan seterusnya sampai di bawah. Nah, begitu juga dengan bagian ubah, dan seterusnya. Setelahnya kami ada membuat di sini file CSS untuk membantu memperindah tampilan kami, begitu juga dengan login admin. Dan beginilah dari hasil codingan yang telah kami buat. Sekiranya apa yang kami sampaikan ini boleh dimengerti meskipun hanya sedikit, dan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Oke, sudah. Tidak apa-apa biar teman-teman jelaskan.